saudara-saudara dan juga para hamba Tuhan. Saya pernah khotbah di hadapan 5 orang, saudara-saudara, dan itu tegang sekali. Saya pernah khotbah di depan 2000 orang dan itu lebih tegang lagi. Saya pernah khotbah di jam 2 siang yang tepatnya orang tidur, itu bingung sekali. Saya khotbah pernah jam 2 subuh, saudara-saudara. Itu lebih membingungkan sekali. Tapi yang paling tegang dan yang paling membingungkan menurut saya adalah khotbah kali ini, saudara-saudara. Rupanya khotbah pakai toga itu bingung dan tegang. Saya nggak tahu ini toga sudah diukur depan sama belakang sama panjang atau tidak. Tapi saya berharap saudara-saudara panjangnya nggak berubah-berubah kecuali karena masalah perut saya, saudara-saudara. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat dari 1 Timotius pada pasal yang pertama. 1 Timotius pada pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Timotius pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 akan saya bacakan untuk kita. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Paulus berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Kita tentukan kepala sekali lagi, kita mohon Roh Kudus sendiri yang menolong kita untuk mengerti bagian firman ini. Bapa, kami demikian terbatas. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak punya apa-apa kecuali Engkau, ya Tuhan, yang setia untuk memanggil kami sebagai anak-anak-Mu pun sebagai hamba-hamba-Mu. Maka hari ini ya Bapa Surgawi, biar ketika kami merenungkan akan bagian firman-Mu ini, kami boleh menangkap akan isi hati-Mu dan kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Berdoa dan memohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, pernahkah pergi ke mall atau ke pasar untuk membeli buah? Saya pernah, saudara-saudara. Setiap kali saya membeli buah-buahan, biasanya saudara-saudara saya suka pilih-pilih. Kalau buahnya kelihatan bagus, saya simpan, saudara-saudara, untuk saya bawa ke kasir untuk saya beli. Tapi kalau buahnya saudara-saudara mencurigakan, terlalu lunakkah sehingga mungkin terlalu matang, hampir busuk, atau ada warnanya yang kurang tepatkah, atau mungkin ada bopeng-bopeng di sana sini, mungkin ada ulat di dalamnya. Ketika saya pilih saudara-saudara buah-buahnya kelihatan jelek, itu biasanya akan saya sisihkan. Karena saya tidak mau mendapatkan barang yang busuk. Saya tidak mau mendapatkan barang yang buruk. Saya cari dan saya ingin barang yang bagus. Saudara-saudara, tapi saya heran dengan bagaimana cara Tuhan memilih anak-anaknya, juga bagaimana cara Tuhan memilih kita sebagai hamba-hamba-Nya. Saudara, kami yang berdiri di tempat ini bukanlah orang yang terlalu baik, terlalu sempurna, terlalu hebat. Ada banyak bopeng di sana sini, kelemahan yang kadang-kadang kelihatan dengan demikian jelas, saudara. Kami adalah orang-orang yang pernah gagal. Tapi saya heran sekali lagi bagaimana cara Tuhan memilih. Karena Dia bukannya memilih orang-orang yang sempurna, orang-orang yang baik, orang-orang yang tanpa cacat dan celah, tapi justru memilih orang-orang yang cacat. Saudara, seandainya saja kita diberikan sebuah kertas dan kita diminta misalnya saudara-saudara menuliskan sebuah tanda tangan kita, dan ternyata oleh karena suatu hal kita melakukannya dengan cara yang salah, maka kertas yang sudah cacat ini, yang sudah salah ini, apa yang biasanya kita lakukan? Sebuah kesalahan yang kecil biasanya membuat kita, saudara-saudara, untuk merobek kertas itu. Dan karena saudara-saudara sudah pernah memiliki sebuah kesalahan, kita akan mulai, saudara-saudara, meremas-remasnya. Dan kemudian saudara-saudara dibuang sebagai sampah. Biarkan saja di sana karena kita masih akan bermain dengan sampah kita. Saudara-saudara, dunia mengajarkan salah sedikit disingkirkan atau dibuang. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda.
Saudara, saya adalah seorang yang dibesarkan dengan sebuah suasana yang tidak terlalu baik. Dan ketika kecil saya memiliki gagap bicara. Ketika saya gagap, saudara-saudara, saya bukan hanya berbicara terbata-bata, tapi saya bahkan harus gerakkan tangan saya karena untuk mengeluarkan energi tegang saya dengan cara, saudara-saudara, tangan ini saya kebas-kebaskan semacam ini. Itu satu paling kelemahan saya. Tapi saya heran bagaimana Tuhan, saudara-saudara, justru pilih orang seperti saya yang gagap untuk boleh memberitakan firman kepada banyak orang dan melayani pembicaraan-pembicaraan pribadi, konseling. Yang saudara-saudara, satu kali dalam beberapa waktu ini, saudara-saudara, satu orang pemudi, saudara-saudara, satu kali dalam bulan-bulan ini dia tiba-tiba SMS saya dan dia berkata, Pak David, terima kasih. Saya sedang mendengarkan sebuah khotbah, dan khotbah itu berbicara tentang siapakah orang yang Anda anggap paling berarti untuk mengubah hidup Anda. Dan ketika khotbah itu berbicara, saya teringat Pak David, dan saya tulis SMS ini sebagai sebuah terima kasih kepada Bapak. Siapa saya? Apa yang saya bisa? Tapi Tuhan memilih, menganggap saya setia untuk mempercayakan sebuah pelayanan yang luar biasa. Saudara, kisah kehidupan seorang gagal, seorang yang punya banyak kelemahan tetapi kemudian dipilih oleh Allah, bukan hanya kisah saya, tapi juga kisah kami, saudara-saudara, yang hari ini kita kisah. Saya ingin mengundang 6 rekan saya, tentu satu persatu, saudara-saudara, untuk menyampaikan sedikit tentang siapa mereka dan bagaimana mereka Tuhan pilih, dan melalui pelayanan mereka Tuhan telah memakai mereka untuk melakukan sebuah pelayanan yang buahnya terasa. Silakan. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara berikan tepuk tangan biar saya semangat. Tadi waktu Pak Randy khotbah tentang ukuran jubah, antara ukuran yang depan dengan yang belakang, saya berdoa dalam hati, Tuhan, biar perut saya semakin kecil. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, ketika saya mendengar khotbah tadi di bangku sebelah yang ujung sana, saya berdoa dan menangis dalam hati, Tuhan, berikan aku kerendahan hati, bukan hanya saat ini, tetapi untuk seterusnya. Nah, saudara-saudara, jabatan pendeta itu bukan sebuah hal yang perlu kita banggakan, tetapi itu panggilan yang mulia. Sebenarnya saudara-saudara, saya ini merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau saya melihat sekilas, mereview kembali kehidupan masa lalu saya ini bukan orang yang bisa menjadi seorang pendeta. Kalau soal berbicara saya juga agak kadang-kadang kurang, nggak berani. Lidah saya itu nggak fasih. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, saya ini adalah seorang yang bisa dikatakan kurang bertanggung jawab. Kenapa? Ketika diberikan sebuah tugas, lalu ketika tugas itu bagi saya merasakan itu tugas yang berat, saya tidak mau di tempat itu dan saya belajar melarikan diri. Saudara-saudara, namun Tuhan itu baik sekali sama saya. Lewat bangku kuliah dan terlebih di dalam pelayanan, Tuhan seringkali memperhadapkan saya dengan sebuah tantangan yang terus-menerus membentuk saya supaya saya tetap setia dan saya bertanggung jawab untuk melakukan sebuah tugas. Nah, Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapa dan saya percaya bahwa saya belum sempurna, dan saya berdoa kepada Tuhan dan mohon dari Bapak Ibu mendoakan saya supaya Tuhan terus menyempurnakan saya di dalam pelayanan.
Itu saja kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan kesaksian saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat malam. Hari ini merupakan satu hari yang paling bersejarah bagi kehidupan saya, karena jikalau saya melihat atau menoleh ke belakang, saudara, saya adalah orang yang boleh dikatakan saya anggap sebagai orang yang bodoh pada masa di mana saya pernah dibentuk di seminari di Malang. Karena pada waktu itu, jujur saya katakan, saya hampir ingin melangkah keluar. Saya tahu saya bukan orang yang sanggup untuk boleh dibentuk di seminari tersebut. Karena saya di sana pernah gagal, saudara, gagal dalam segi akademik. Itu sebabnya saya ingin melangkahkan kaki keluar. Tetapi saya mempunyai rekan-rekan, mempunyai sahabat-sahabat yang sangat care kepada saya ketika itu, sehingga saya bertahan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh terus berjuang dan berjuang untuk boleh memenuhi akan panggilan Tuhan kepada saya. Saya teringat bahwa ada pada waktu itu, saudara, dalam hati kecil, apakah itu suara daripada Tuhan, ataupun apakah suara itu adalah suara yang mengingatkan saya. Saya yakin, saudara, bahwa Kasmin, kamu harus maju, kamu harus teruskan. Saudara, ketika Tuhan meneguhkan untuk saya terus melakukan itu, melanjutkan itu, saya pada hari ini, sekali lagi, kalau mereview bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau saya untuk boleh dengan kata caring kepada sesama, kepada orang yang saya layani, itu saya akan bekerja atau memperjuangkan secara sepenuh hati, tanpa melihat waktu baik siang ataupun malam. Saya menyediakan diri saya untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang membuat saya pada hari ini sanggup berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih, Shalom. Benar kata Pak David, pakai toga berdiri di sini rasanya lain sekali, saudara. Saya keringat dingin. Saya juga bingung, kenapa Tuhan mau pakai saya menjadi hamba Tuhan. Ketika saya mau dipendetakan, saya bertanya-tanya juga. Saya bukan orang yang berprestasi di dalam pelayanan. Saya banyak mengalami kegagalan di dalam pelayanan. Tapi Tuhan mau pakai saya menjadi hamba Tuhan. Saya dibesarkan di tengah keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang boleh dikatakan tercerai-berai. Saya orang pemalu dan sering kesulitan berbicara di tengah banyak orang. Kalaupun datang di gereja, saya senang ada di paling pojok, bersembunyi dan tidak bergaul dengan orang. Saya tidak punya rasa percaya diri. Tetapi puji Tuhan,
Tuhan mau pakai saya menjadi hamba Tuhan. Ketika pun saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, banyak tantangan yang saya alami. Dan sering saya bertanya, apakah saya ini layak menjadi hamba Tuhan? Tapi di tengah masalah pergumulan, Tuhan terus membentuk hidup saya. Tuhan memberikan kekuatan. Dan bahkan sehari ini saya tidak menyangka Tuhan bisa memilih saya, dan saat ini saya bisa dipendetakan menjadi hamba Tuhan. Satu hal yang menjadi kekuatan bagi saya, bagaimana Tuhan memilih saya yang lemah. Kuliah saja saya tidak selesai, D3 melulu, saudara. Tapi suatu ketika, dengan latar belakang kehidupan keluarga, di dalam mengembalakan jemaat, berkali-kali menghadapi dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain. Ada jemaat yang mengalami masalah di dalam keluarga, ingin bercerai. Suatu ketika saya konseling jemaat tersebut berlama, dan ketika melewati lebih dari 6 bulan, rasanya mereka tidak bisa lagi menyatu untuk menjadi sebuah keluarga. Namun datang dan berbicara kepada saya, "Cuan tahu, terima kasih buat nasihat yang diberikan. Saya dan suami bisa kembali lagi menjadi suami istri." Saya lihat, kenapa Tuhan pakai saya di hal seperti begini, padahal keluarga dari orang tua saya pun tidak seperti itu. Tapi saya menyadari, kalau saya menjadi hamba Tuhan, dipilih menjadi hamba Tuhan, bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan. Salam, selamat malam saudara sekalian. Ya, tadi Pak Roy sudah mengatakan bahwa pelayanan adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, setiap kami khususnya yang saat ini ditabiskan menjadi seorang pendeta. Nah, saya percaya juga saudara sekalian, kalau Tuhan sudah memanggil, pasti juga Tuhan akan memperlengkapi, menolong setiap kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kita. Tadi atau saya lupa ya, Pak David sudah mengatakan bahwa dia itu gagap sejak kecil, ya. Kalau saya nggak gagap sejak kecil, tetapi kalau di depan biasanya gagap, ya. Jadi saya bukan orang yang kalau di depan umum saya itu sangat pemalu, ya. Memang bawaannya pemalu, hingga sampai sekarang belum laku-laku. Kalau disuruh bicara depan umum, saya terus terang saya menolak, malu, ya. Jadi kalau ada pelayanan disuruh bicara di depan umum, saya selalu menolak. Nah, pelayanan saya waktu saya pemuda, ya, sekarang juga masih pemuda sih, ya, belum cukup usia untuk menikah. Ya, waktu saya muda itu saya pelayanannya fotokopi, beresin bangku, begitu ya. Itu pelayanan yang saya kerjakan secara rutin. Nah, pada satu waktu pembina pemuda saat itu menawarkan saya jadi ketua pemuda. Nah, sekalian saya langsung terbayang kalau jadi ketua pemuda saya pasti harus bicara di depan umum, ya. Maka saya bilang enggak lah, saya tolak langsung pada saat itu. Dia bilang doakan dulu, ya, jangan langsung tolak, doakan. Saya bilang ya dah, coba saya doakan. Nah, jadi sekalian waktu saya doakan, ya, karena ada satu peristiwa yang waktu pemuda itu saya ada peristiwa yang memalukan. Saya disuruh doa, ya, doa persembahan. Itu saya hari Minggunya, jadi Sabtunya saya sudah ingat-ingat apa yang harus saya katakan. Tetapi waktu disuruh melayani, waktu disuruh pimpin doa, yang keluar adalah banyak e-nya daripada kata yang keluar. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang memalukan bagi saya. Saya sempat keluar dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, pelayanan apa saja saya terima dah. Tapi kalau pelayanan berbicara depan umum jangan, suruh yang lain.
Nah, jadi waktu ditawarkan jadi ketua pemuda, waktu itu saya langsung berpikir, wah, harus berbicara di depan umum. Jadi akhirnya dia katakan, pembina itu katakan, doakan dulu. Nah, sesuai waktu saya diminta berdoa, doakan, tanpa sengaja saya membaca saat teduh dari panggilan Tuhan terhadap Musa. Ya, ternyata Musa punya alasan yang sama dengan saya, tidak pandai bicara, ya. Dan saya juga merasa saya tidak pandai bicara. Tetapi ada perkataan Tuhan, aku akan memberikan kemampuan engkau berbicara. Dan itu yang saya pegang, ya. Nah, setelah itu saya mencoba belajar untuk berbicara di depan umum, jadi liturgis, jadi guru sekolah minggu. Dan karena ingin belajar, ya Tuhan semakin perlengkapi saya bahwa tanpa disadari juga ke depannya saya dipanggil untuk melayani menjadi hamba Tuhan. Saat ini dipercayakan menjadi pendeta, dan modalnya paling utama, ya salah satu modal paling utama ngomong, ya. Jadi saya melihat bahwa kalau Tuhan sudah panggil kita, saya yakin dan percaya juga bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan, perlengkapan untuk kita melayani. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saudara, saya merasa berdiri di sini memang tegang saudara, dan pegel kaki semuanya berdiri terus. Kenapa? Sudah 10 menit lagi, habis ini saya boleh turun. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh turun habis ini. Saudara, bicara panggilan Tuhan saya merasa sangat luar biasa. Kadang saya nggak bisa berpikir kenapa Tuhan mau panggil saya. Saudara, saya ini bukan orang yang bisa pandai bicara seperti rekan-rekan lain sudah bicara, saudara. Di antara mereka, saudara, saya yang paling muda, saudara ya. Saya juga bingung, Tuhan, kenapa saya paling muda gitu ya. Rasanya juga nggak enak gitu ya. Minder, saudara, berdiri tengah-tengah senior semua gitu ya. Saudara, saya paling muda, dan saya merasa bahwa Tuhan, saya masih muda dan saya sebenarnya tidak layak untuk mengemban jabatan ini. Dan itulah waktu saya dipaksa jadi, ayo kamu ditabiskan jadi pendeta. Itu saya bilang, jangan deh, saya masih terlalu muda, terlalu cepet gitu ya. Tapi saudara, panggilan itu tidak bisa ditolak, saudara. Saya merasa kayaknya Tuhan itu begitu kuat berbicara. Bahwa sejak muda saya, ini ada rekan saya, saudara, dari sekolah minggu yang kebetulan hadir, penginjil Hartono Tusin, saudara. Beliau lebih tahu saya, saudara. Saya tuh bukan orang yang pandai bicara, dan saya seorang yang pemalu, saya introvert. Semua yang negatif-negatif itu sebenarnya ada dalam diri saya, saudara. Jadi saya merasa sangat tidak layak. Tapi saya juga bingung kenapa Tuhan harus selalu pilih-pilih saya gitu ya. Saudara, saya berapa kali mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan. Banyak kali saya menolak semua yang Tuhan berikan gitu. Tapi tidak pernah ada jalan keluar untuk berlari, saudara ya, untuk keluar, saudara. Termasuk saudara ketika dipercayakan menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja yang sudah dipimpin oleh senior yang luar biasa. Saya merasa rasanya Tuhan itu terlalu berat bagi saya. Saya mau lari tapi tidak ada kesempatan untuk lari, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya give up. Saya percaya Tuhan, kalau ini panggilan Tuhan, Tuhan akan menolong saya dan melengkapi saya. Saudara, saya bersyukur setelah mulai melewati semua itu, dan hari ini boleh berdiri di tengah-tengah saudara. Dan saya belajar untuk mengimani bahwa panggilan Tuhan, pasti Tuhan akan sertai dan Tuhan akan pimpin. Terima kasih. Sudah, saya yang terakhir, jadi saya tidak akan pakai kata sambutan lagi, sudah, karena dua alasan. Yang pertama, kata sambutannya sudah habis diborong teman-teman saya. Yang kedua, saya itu gemetaran sudah dari tadi, ya. Jadi megang sertifikat ini saja hampir terlepas, sudah. Sudah, saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan, ya, dipanggil oleh Tuhan. Walaupun saya sendiri punya banyak kekurangan, ya. Salah satu kekurangan saya itu saya tidak terlalu pintar memperhatikan orang lain, ya. Maka menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak mudah bagi saya, karena saya merasa jemaat itu perlu dibimbing, diarahkan, ya, sehingga butuh seorang figur yang bisa memperhatikan mereka. Dan saya merasa tidak punya kemampuan seperti itu. Tapi seperti yang dikatakan oleh pendeta Rusdi tadi, bahwa kalau Tuhan pilih, Tuhan juga yang membekali kita, ya.
Jadi kejadiannya waktu saya baru pelayanan di GKBJ Cengkareng. Suatu hari itu saya ditelepon oleh salah satu guru sekolah minggu, ya, dan kami bicara mengenai pelayanan di sekolah minggu. Ternyata sudah dari pembicara itu berlanjut dan lama sekali, saudara ya. Karena dari bicara tentang pelayanan, kemudian dia juga men-sharingkan pergumulannya yang cukup pribadi kepada saya. Yang menarik di akhir telepon itu dia bilang begini, kok heran ya kok ya, saya kok bisa cerita sama Koko, kita kan baru kenal, kok saya bisa cerita sampai hal yang pribadi sifatnya. Saya bersyukur kepada Tuhan, dari itu saya yakin bahwa Tuhan membekali saya, sehingga saya sebenarnya sudah diberi modal kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, membimbing orang lain, dan itu yang saya percaya Tuhan berikan kepada saya, dan itu menjadi bekal bagi saya untuk melayani jemaatnya. Walaupun saya tetap merasa tidak pantas, tapi segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih, silakan. Boleh duduk Pak Sobi, khususnya yang sudah kecapean. Saudara, silakan. Kita ini pemalu, nggak bisa bicara, tapi semuanya lewat waktu, saudara-saudara ya. Disuruh 2 menit, tapi rupanya semuanya bicara dengan penuh sukacita atas pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah mengatakan, saudara-saudara, bahwa dirinya bukanlah orang yang tepat untuk melayani. Pada ayat yang ke-13 dia menyebutkan dirinya, saudara-saudara, adalah seorang penghujat. Tadinya saya adalah seorang penghujat, tadinya saya adalah seorang penganiaya, dan saya adalah seorang yang ganas. Kalau Anda membaca, saudara-saudara, 1 Korintus 4 ayat yang ke-13, Paulus bahkan berkata, saudara-saudara, saya ini telah menjadi sama dengan sampah dunia. Dalam bahasa kita, saudara-saudara, kita kenal istilah sampah masyarakat. Dan Paulus, saudara-saudara, ketika melihat akan masa lalunya penuh dengan kegagalan, penuh dengan kebobrokan, tidak layak, maka dia mengatakan, saudara-saudara, saya ini telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, bahkan sampai pada saat ini. Wow. Saudara, saya harus bersyukur atas sebuah teriakan dari seorang Paulus, rasul yang besar itu. Karena dulu saya juga orang yang baik. Kami semuanya adalah orang yang banyak kelemahan dahulu. Ada aja orang yang komplain dalam pelayanan kami, saudara-saudara. Kami banyak kegagalan, baik dalam relasi pribadi, di dalam kepemimpinan, dan semuanya, saudara-saudara, dalam kinerja, dalam karakter, saudara-saudara. Kami banyak kegagalan. Kami bahkan sering merasa tidak berdaya. Kami kadang merasa putus asa dan tidak sanggup lagi untuk menjalankan panggilan Tuhan yang mulia ini. Dan kami sadar, saudara-saudara, bahwa besok kami juga akan melakukan kegagalan lagi, kejatuhan, kesulitan. Tapi Tuhan memilih kami. Dalam segala ketidakberdayaan kami, Tuhan memilih kami untuk menghasilkan buah, untuk melayani kerjaan Tuhan. Paulus berkata, saudara-saudara, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Bahwa Paulus sadar kelemahannya, tapi dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan aku. Kata kerja kedua yang kita lihat di sana, saudara-saudara, bahwa dikatakan, saudara-saudara, bahwa karena Tuhan dikatakan menganggap aku setia. Dalam bahasa aslinya berbicara tentang saya dihitung sebagai orang yang setia. Artinya kita penuh dengan kegagalan. Mungkin kita kadang-kadang tidak bisa setia dengan panggilan kita, tapi Tuhan perhitungkan kita tetap sebagai orang yang setia. Kata kerja yang ketiga kita dapatkan, dan Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada. Saudara berbicara tentang
mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Tuhan adalah pakarnya. Bagi banyak orang, sesuatu yang gagal adalah sampah, bukan? Tapi Tuhan berkata, ini bukan sampah. Ada banyak hal yang dapat dikerjakan oleh sesuatu yang kita sebut sampah, bukan? Dan satu kesalahan bukan berarti tidak ada karunia yang sedang Tuhan titipkan dan sedang dalam suatu bentuk pembentukan untuk boleh dipakai menghasilkan buah. Berbicara tentang sampah, Tuhan adalah pakar untuk membuat seseorang dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, National Geographic saudara-saudara membuat sebuah artikel yang menarik. Februari 2014 yang lalu, seorang seniman kontemporer namanya adalah Salam Murad, saudara-saudara. Dia membuat sebuah karya seni yang terbuat dari sampah untuk dipamerkan di kota Bari di Italia Selatan. Karya seni itu terbuat dari kertas koran, terbuat dari kardus bekas, dan terbuat dari remah-remah kue, saudara-saudara. Dan biasa sebelum pameran, saudara-saudara, semua karya seni diasuransikan. Dan asuransi, saudara-saudara, menghargai, saudara-saudara, karya daripada Salam Murad ini, saudara-saudara, 10.000 euro. Cukup besar, saudara-saudara, 10.000 euro itu. Kalau dibeliin kerupuk, saya rasa Jakarta banjir kerupuk, saudara-saudara. Jadi Salam Murad, saudara-saudara, membuat, saudara-saudara, dari kertas koran, dari kardus bekas, dan dari remah-remah kue. Tahukah saudara-saudara, karena saudara-saudara ini adalah barang-barang yang memang terbuat dari sampah, sehari sebelum pameran itu dibuka, petugas kebersihan yang adalah outsourcing, saudara-saudara, dia bersihkan museum untuk besoknya dibuka umum, dibikin barang memang sampah. Jadi karya seni yang luar biasa, saudara-saudara, kertas terbuat dari kertas koran, kardus, dan remah, dibuang semuanya ke sampah. Padahal 10.000 euro. Asuransi menggantinya, saudara-saudara. Jadi kalau saya berbicara, kenapa sebuah karya seni ini yang terbuat dari sampah dihargai 10.000 euro? Jawabannya sederhana. Bukan karena sampahnya, tapi siapa yang mencipta sampah, siapa yang membentuk kertas koran dan kardus bekas dan remah-remah kue, sehingga ketika di tangan yang tepat, lalu kemudian dibentuk, harganya 10.000 euro. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa, remah kue tetap remah kue dan kertas bekas tetap kertas bekas. Tapi karena di tangan sang maestro menjadi sesuatu yang bernilai dan dihargai dan mulia. Saudara, hari ini kalau kami dipendetakan 7 orang, bukan karena kami hebat, bukan kami tidak ada cacat dan celah, bukan kami saudara-saudara orang yang luar biasa, tapi hanya karena Tuhan sang maestro itu yang mau untuk memakai kami dan membentuk kami untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam segala sesuatu terpujilah nama Tuhan. Ini adalah akhir dari khotbah saya, saudara. Hari ini saya ingin bersyukur mewakili yang lain, terima kasih untuk banyak orang yang menghargai kami dalam segala keterbatasan kami. Anda semua sebagai jemaat, para pemimpin dipakai Tuhan untuk boleh memakai kami. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, saya untuk menutup khotbah ini saya ingin mengundang dengan penuh kasih saudara-saudara, seorang yang saya anggap saudara-saudara seorang yang luar biasa bagi saya. Ada orang-orang saudara-saudara yang
masih nothing, tapi berlagak seperti somebody, saudara-saudara, luar biasa hebat. Tapi ada orang-orang yang luar biasa hebat, tapi masih saudara menempatkan diri sebagai seorang yang demikian rendah. Dengan penuh kasih, saya ingin mengundang Pendeta Freddy Lai untuk boleh pimpin dalam doa respon. Dia adalah orang yang luar biasa, saudara-saudara, dalam situasi yang dipakai Tuhan luar biasa, memberikan keteladanan rendah hati kepada saya sampai hari ini.